Selamat datang kembali di penelusuran kita. Kali ini kita akan membongkar bab 3 dari buku Wild Problems, karya Russ Roberts. Judul babnya cukup menarik nih, Dalam Gelap. Dalam gelap. Kedengarannya misterius ya? Iya, dan sumber kita ya bab ini, bab yang menantang cara kita berpikir soal keputusan-keputusan terbesar dalam hidup, yang di buku ini disebut Wild Problems, atau masalah liar. Masalah liar ya. Itu keputusan-keputusan yang penuh ketidakpastian dan seringkali mengubah arah hidup kita secara fundamental. Betul. Nah, misi kita kali ini adalah menggali lebih dalam. Kenapa sih pendekatan rasional yang biasa kita pakai, kayak bikin daftar pro kontra gitu, ternyata seringkali nggak cukup ampuh pas kita beneran dalam gelap? Maksudnya dalam gelap itu nggak cuma soal nggak tahu masa depan bakal gimana ya? Tepat. Tapi juga gelap soal siapa sih diri kita nanti setelah ambil keputusan itu. Kita bakal mulai dari contoh klasik. Dilemanya Charles Darwin waktu mau nikah. Gimana dia coba ngitung sesuatu yang mungkin nggak bisa dihitung. Mari kita bedah bareng-bareng. Oke, siap. Darwin ini contoh yang sering banget dipakai ya? Iya, kita ingatkan dari pembahasan sebelumnya, Darwin itu bikin daftar plus minus yang, wah cukup detail ya. Detail banget. Khas ilmuwan gitu ya? Di satu sisi, ada kemungkinan punya teman hidup, terus punya anak buat, katakanlah, jaminan hari tua. Tapi di sisi lain, wah dia khawatir banget kehilangan waktu berharga buat riset sainsnya. Terus potensi konflik, beban finansial juga ya kalau nggak salah. Iya, persis. Sepintas kan kedengeran logis banget ya, usaha nimbang untung rugi, gitu. Tentu, tentu. Ini kan usaha klasik buat memaksimalkan apa yang para ekonom sebut expected utility. Semacam perkiraan kepuasan atau kesejahteraan di masa depan lah. Pendekatan ini umum banget. Sangat umum, kayaknya kita semua pernah lah bikin daftar kayak gitu. Pasti. Tapi, nah ini dia, seperti yang ditekankan di bab 3 ini, metode ini tuh nyimpen ilusi besar kalau kita hadapkan sama wild problems. Ilusi ya? Kenapa gitu? Kalau kita lihat lagi daftar Darwin yang udah disusun ulang di buku ini, sisi negatif pernikahan itu kelihatan jauh lebih dominan, paling nggak dari sudut pandang dia waktu itu ya. Jadi lebih banyak minusnya ya? Iya, terutama kekhawatiran soal hilangnya waktu yang mengerikan buat sains, itu kayaknya gede banget bobotnya buat dia. Mungkin juga ada pengaruh pandangan Francis Bacon yang bilang nikah itu sandera nasib, penghalang pencapaian besar. Wah, Francis Bacon, padahal dia sendiri nikah juga kan ya? Iya, ironisnya gitu. Dan katanya sih pernikahannya nggak mulus-mulus amat. Tapi ya, pandangan itu mungkin mempengaruhi Darwin muda. Nah, disinilah intinya nih. Apa sih yang sebetulnya bikin pendekatan Darwin ini dan kita semua, kalau coba cara serupa, jadi kurang pas? Kenapa kita disebut dalam gelap? Coba deh, kita bayangin duduk bareng Darwin, kayak disaranin buku ini, terus kita tanya, Pak Darwin, data yang Anda kumpulin ini beneran cukup? Iya juga ya. Aneh kan, ilmuwan sekelas Darwin yang teliti banget sama data spesimen, kok malah kayak kekurangan data buat keputusan sepenting ini? Justru itu, apa yang kurang? Persis, inti argumen bab 3 itu gini, kita tuh nggak cuma dalam gelap soal apa yang bakal terjadi di masa depan kalau kita pilih jalan A atau B, tapi kita juga dalam gelap soal seberapa pekat sih kegelapan itu. Oke, jadi level ketidaktahuannya pun kita nggak tahu ya? Betul, kita bahkan seringkali nggak tahu apa aja yang kita nggak tahu. Nah ini masalah mendasar pertama, kenapa kalkulasi pro kontra bisa menyesatkan. Kita kekurangan data krusial tentang pengalaman itu sendiri sebelum kita menjalaninya. Nggak tahu apa yang kita nggak tahu? Kedengarannya agak muter-muter tapi masuk akal juga sih. Gimana ya cara membayangkannya biar lebih gampang? Oke, buat bantu kita paham ini, ada filsuf namanya L.A. Paul. Dia pakai metafora yang, wah cukup provokatif, pilihan buat jadi vampir. Vampir? Haha, serius nih? Serius, bayangin deh, Anda ditawarin kesempatan jadi vampir. Abadi, punya kekuatan super, dan seterusnya. Tapi sebelum Anda berubah, Anda kan nggak mungkin bisa bayangin gimana rasanya hidup dari darah. Atau tidur di peti mati. Ya nggak kebayang lah. Mungkin kedengeran serem ya dari sudut pandang manusia kayak sekarang. Nah, itu dia. Anehnya, kata Paul, kalau Anda tanya vampir-vampir yang udah jadi, kebanyakan dari mereka tuh malah seneng banget sama hidupnya. Mungkin kalau ada survei kebahagiaan vampir, skornya tinggi. Oke. Tapi kan pertanyaan kuncinya,
apakah pengalaman itu bakal baik buat saya? Maksudnya, diri saya yang manusia sekarang ini, bukan cuma vampir rata-rata gitu. Nggak ada cara buat tahu kan? Tepat sekali, itu dia intinya. Nggak ada data spesifik untuk Anda. Satu-satunya cara buat beneran tahu ya cuma dengan lompat aja jadi vampir. Tapi kan, kalau udah lompat, Nah, itu masalahnya. Sekali Anda lompat, nggak ada jalan balik kalau ternyata, Anda nggak cocok sama diet hemoglobin atau gaya hidup nokturnal. Dan disinilah bagian yang paling bikin bingung muncul, yang disebut Paul sebagai the vampire problem, atau masalah transformasi diri. masalah transformasi diri. Apalagi tuh? Maksudnya gini, setelah Anda jadi vampir, diri Anda sendiri itu bakal berubah. Apa yang Anda suka, apa yang Anda benci, nilai-nilai Anda, pandangan hidup Anda, semuanya bisa geser. Oh, wow. Jadi aku yang sekarang sama aku yang nanti, itu bisa beda banget ya? Bisa jadi. Mungkin nih, sebagai manusia, Anda anti banget sama narsisme. Tapi pas jadi vampir, Anda mungkin malah nganggap itu wajar atau malah menarik. Jadi pertanyaannya, preferensi Anda yang mana yang harusnya jadi panduan keputusan? Anda yang sekarang, yang belum mengalami transformasi, atau Anda yang akan datang, yang mungkin punya pandangan hidup beda total? Wah, pusing juga ya mikirinnya. Preferensi siapa yang harus dipakai? Nah, ini masalah mendasar kedua. Pengalaman itu mengubah siapa kita. Jadi kita yang mana yang seharusnya memutuskan? Bingung kan? Iya, bingung banget. Metafora vampirnya emang ekstrim sih. Tapi poinnya kena banget ya buat keputusan besar lain. Kayak nikah, punya anak, pindah negara, atau bahkan mendalami atau ninggalin keyakinan agama. Betul sekali. Keputusan-keputusan ini sering banget sifatnya transformatif, mengubah kita secara mendalam. Jadi ingat kutipan dari fotografer Jessica Todd Harper yang dikutip di buku ini, soal jadi orang tua. Dia bilang, saya merasa seperti memasuki dunia alternatif yang aneh. Saya jadi bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dulu begitu saya pedulikan sebelum punya anak? Wah, dalam banget itu. Iya, rasanya kayak ngebakar jembatan di belakang kita gitu lah. Kita masuk ke realitas baru yang mengubah cara kita lihat dunia, termasuk apa yang kita anggap penting atau bikin bahagia. Benar. Sekarang coba kita balik lagi lihat daftar pro kontra Darwin tadi. Tapi pakai kacamata dalam gelap dan transformasi diri ini. Kita bisa lihat beberapa kelemahan mendasarnya. Oke, coba kita lihat lagi. Pertama, daftar itu jelas banget mencerminkan perspektif seorang pria lajang yang nggak punya akses ke dunia batin pernikahan. Makanya sisi negatifnya tuh kerasa begitu visceral ya, dramatis banget. Pengasingan, degradasi, jadi orang bodoh pemalas, gitu kan ya. Lebay juga ya kedengarannya. Haha, iya. Sementara sisi positifnya malah kedengaran dangkal hampir klise gitu. Obrolan perempuan atau teman di usia tua, kayak kurang greget gitu ya positifnya. Iya, seolah dia cuma lihat dari kulit luarnya aja ya. Dan yang menarik juga, fokusnya kan ke diri dia sendiri banget ya. Tepat. Hampir nggak ada pertimbangan soal dinamika hubungan itu sendiri. Kayak berbagi hidup, cinta timbal balik, pengabdian ke orang lain. Kecuali kalimat yang agak aneh dan sering dikutip itu, objek untuk dicintai dan diajak bermain lebih baik dari seekor anjing. Iya, itu aneh banget sih. Kayak bandingin calon istri sama hewan peliharaan. Iya kan? Kayaknya dia kesulitan banget bayangin nilai intrinsik dari hubungan itu sendiri. Di luar manfaat buat dirinya. Ini mirip analogi orang nyari kunci hilang tapi cuma di bawah tiang lampu jalan. Soalnya cuma di situ yang terang. Oh, jadi dia cuma nilai aspek yang kelihatan dari luar aja ya? Betul. Darwin cuma bisa nilai aspek-aspek pernikahan yang kelihatan dari luar, dari perspektif lajangnya. Dia nggak bisa lihat dunia batin yang tersembunyi. Ada asimetri informasi yang gede banget di sini. Jadi buat orang yang belum ngalamin, masa depan nikah atau punya anak, itu seringkali bukan cuma burem ya, tapi emang nggak kebayang ya. Kelihatannya cuma kayak serangkaian batasan aja, tanpa keuntungan yang sepadan. Bener sekali. Dunia batin pasangan suami istri atau orang tua itu kan tersembunyi. Anda bisa aja makan malam bareng teman yang kelihatannya harmonis banget, tapi Anda nggak beneran tahu apa yang terjadi di balik pintu rumah mereka. Atau yang lebih penting lagi, apa yang terjadi di dalam diri mereka ya? Gimana pengalaman itu udah ngebentuk mereka? Nah, itu dia. Gimana pengalaman itu udah membentuk dan mengubah mereka secara personal. Itu yang nggak kelihatan. Penulis buku ini, Rose Roberts, ngasih contoh pribadi yang menarik banget soal ini. Dia pernah ikut retret meditasi hening selama 5 hari. 5 hari? Wow. Tanpa bicara sama sekali. Iya,
Awalnya dia khawatir banget gimana bisa tahan nggak ngomong selama itu. Gimana ngatasin stres tanpa distraksi biasa kayak email. Gimana bisa duduk meditasi berjam-jam padahal nggak biasa. Dia bahkan ragu bisa nyelesainnya. Terus gimana hasilnya? Jadi ikut nggak? Jadi ikut. Dan hasilnya, justru kebalikannya. Pengalaman itu jadi salah satu yang paling luar biasa dalam hidupnya. Sangat emosional, katanya. Mengubah cara pandangnya tentang diri sendiri dan dunia. Bahkan bikin dia ngerasa lebih lembut gitu dalam jangka panjang. Wah, menarik banget. Terus bagian yang nggak bicara itu gimana? Nah, bagian yang paling dia khawatirin itu, nggak bicara, ternyata malah jadi bagian yang paling gampang, bahkan terasa membebaskan katanya. Oh ya, kok bisa? Poin kuncinya di sini, menurut dia, ada efek non-linier. Efek akumulatif dari keheningan yang panjang itu, yang nggak mungkin bisa dibayangin cuma dari pengalaman diam sebentar. Misalnya diam sejam pas kuliah. Kekuatan transformatifnya baru kerasa setelah benar-benar dijalanin secara intensif. Nah, ini analogi yang kuat banget ya buat pernikahan atau punya anak. Pengalaman-pengalaman itu jauh lebih kompleks dan dalam daripada sekedar berbagi ruang hidup dengan orang lain. Bukan cuma kayak punya teman sekamar doang ya, meskipun ada rasa sayangnya. Jauh. Kedalaman dan kompleksitasnya, baik suka maupun dukanya, baru benar-benar keungkap setelah Anda ada di dalamnya. Makanya, dari luar, kayak kata Anda tadi, nikah dan punya anak itu seringkali cuma kelihatan kayak daftar panjang hal-hal yang nggak bisa dilakuin lagi. Ya, daftarnya bisa panjang banget kalau dilihat dari luar. Nggak bisa lagi liburan spontan. Mungkin harus nunda beli mobil impian karena butuh kursi anak, atau duitnya buat nabung pendidikan. Nggak bisa tidur nyenyak sebelum anak remaja pulang pesta. Ya, itu juga. Dan buat perempuan, seringkali daftarnya lebih panjang lagi, dan konsekuensinya lebih berat. Ada pantangan makan minum pas hamil, resiko kesehatan fisik, terus seringkali ada dilema karir versus rumah tangga yang lebih kompleks dibanding laki-laki. Jadi kalau cuma lihat daftar biaya ini dari luar, siapa yang secara rasional mau daftar coba? Kayaknya serem ya? Makanya, ada eksperimen menarik yang dikutip di buku ini. Katja Grace nyoba simulasiin repotnya jadi orang tua pakai bayi robot yang nangis malam-malam. Tapi ya itu, sama jauhnya kayak bandingin diem sejam di kuliah sama retret hening 5 hari. Nggak nangkep esensinya ya? Sama sekali nggak, simulasi itu nggak mungkin nangkep esensi pengalaman jadi orang tua. Mengutip lagi Elizabeth Stone, nih kutipan yang kuat banget. Memutuskan untuk punya anak adalah memutuskan untuk selamanya membiarkan jantungmu berjalan-jalan di luar tubuhmu. Wow, itu tingkat kerentanan dan keterikatan emosional yang nggak bisa direplikasi robot lah. Nggak akan bisa. Terus gimana dong dengan sisi manfaat atau keuntungannya? Dari luar, ini juga seringkali susah dilihat atau rasanya nggak sepadan sama pengorbanannya ya? Iya, seringkali gitu. Apakah cuma sebatas bangga lihat gambar bikinan anak di kulkas? Atau keharusan nonton tanding bola anak pas cuaca dingin? Atau rutinitas bacain dongeng sebelum tidur? Imbalannya tuh kayaknya kecil dan biasa aja dibanding semua kehilangan kebebasan tadi. Makanya nggak heran kalau muncul perspektif sinis kayak puisi Philip Larkin, This Be the Verse, itu yang ngegambarin warisan negatif dari orang tua ke anak. Padahal menariknya, Larkin sendiri nggak punya anak kan? Iya, itu dia. Mungkin emang lebih gampang ya memahami pengalaman jadi lajang dari luar. Justru sisi positif dari komitmen yang dalam, dari nerima batasan demi hubungan, itu yang susah dibayangin. Paling nggak ya buat Darwin muda waktu itu. Terus, kalau kita coba cari data dengan nanya ke teman-teman yang udah nikah atau punya anak, katanya itu juga sering nggak banyak bantu ya buat dapat gambaran utuh. Kenapa gitu? Nah, buku ini nyebutin beberapa alasan. Pertama, pengalaman nikah atau jadi ortu itu sifatnya sangat personal, intim, susah diungkapin pakai kata-kata. Terlalu dalam mungkin ya? Bisa jadi. Kedua, orang yang udah ngejalanin itu seringkali kurang punya kesadaran diri, self-awareness, tentang gimana persisnya pengalaman itu udah ngubah mereka. Itu bukan sesuatu yang mereka pikirin tiap hari gitu loh. Oh iya ya, nggak direfleksiin terus-menerus. Dan mungkin ada faktor nggak nyaman juga ya buat cerita jujur. Betul, itu yang ketiga. Banyak orang ngerasa nggak nyaman buat bener-bener jujur soal naik turunnya pengalaman itu. Mungkin ada semacam tekanan sosial atau internal buat nampilin gambaran ideal. Atau mungkin merasa nggak pantas ngaku kalau hubungannya nggak selalu kayak di film romantis, bahkan ke diri sendiri. Bisa jadi, apalagi ke orang luar. Keempat, kalaupun mereka sadar dan mau cerita, ngungkapinnya secara akurat itu susah banget.
Emosi dan dinamika hubungan manusia itu terlalu kompleks, penuh nuansa buat diringkas dalam obrolan santai. Jadi, balik lagi ke Darwin nih. Darwin yang lajang mungkin khawatir banget, karirnya bakal hancur kalau nikah. Tapi Darwin yang udah nikah, yang kita tahu akhirnya nikah sama sepupunya, Emma Wedgwood, dan punya 10 anak. 10 ya, banyak juga. Banyak. Nah, Darwin yang udah nikah ini mungkin aja nemuin kalau hidupnya secara keseluruhan jadi lebih kaya dan memuaskan. Dan kepuasan hidup yang lebih utuh itu, siapa tahu, malah bikin dia jadi ilmuwan yang lebih sabar, lebih bijak, atau bahkan lebih produktif dalam jangka panjang. Kita nggak bisa tahu pasti ya jalur alternatifnya gimana, tapi potensinya ada, pengalaman itu mengubahnya, itu intinya. Buku ini pakai satu lagi analogi yang kuat buat gambarin dilema ini. Coba bayangin, ada naskah drama Shakespeare baru yang ditemuin. Wah, seru nih. Para kritikus bilang ini karya terhebat Shakespeare. Penuh emosi mentah, gairah, humor gelap, kecewa banget, berani luar biasa, tawa lepas, dan kilasan bahagia murni yang nggak kebayang. Anda punya kesempatan nonton pementasan perdananya malam ini. Pertanyaannya, Anda mau pergi nggak? Pertanyaan bagus. Kita nggak tahu ya, ini bakal jadi komedi atau tragedi. Atau mungkin dua-duanya. Itu dia. Dan masalahnya, orang-orang yang udah nonton, mereka nggak bisa atau nggak mau banyak omong soal isinya. Katanya terlalu personal, terlalu intens. Akhir ceritanya pun kabarnya bisa beda-beda tiap malam, tergantung interaksi aktornya. Jadi review atau testimoni nggak banyak bantu. Jadi gimana? Anda bersedia masuk ke teater itu, jadi bagian dari penonton, bahkan mungkin ikut ke bawah dalam drama itu. Anda tahu, pengalaman ini potensinya bisa ngisi diri Anda dengan cahaya pemahaman yang belum pernah Anda rasain. Tapi juga ada risiko ancur hati. Risiko yang nggak main-main ya. Tapi kalau Anda beruntung, mungkin bakal ada seseorang yang Anda cintai duduk di samping Anda dalam gelap itu, berbagi tawa dan air mata bareng Anda. Wah, ini dalam banget analoginya. Nggak semua orang mau atau sanggup ya ambil risiko itu. Tapi bagi mereka yang milih masuk, misalnya, milih jadi orang tua, gimana pun alur dramanya nanti, pengalaman itu bakal ngisi hati mereka dengan cara yang nggak bisa ditandingi apapun. Persis. Kayak kata penulis buku ini, saya pribadi adalah penggemar berat menjadi orang tua. Tapi itu saya. Mungkin itu bukan untuk Anda. Pilihannya ya di tangan masing-masing dengan segala ketidakpastiannya. Oke. Nah, setelah lihat semua ini, kasus Darwin, metafora vampir, pengalaman retret, dinamika nikah dan ortu, mari kita rangkum deh 3 masalah fundamental yang bikin pendekatan rasional ala daftar pro kontra jadi ilusi pas kita hadapin world problems, seperti yang diurai bab 3 ini. Apa aja tadi? Oke, yang pertama, ketidakterbayangkan. Unimaginability. Kita seringkali nggak bisa beneran bayangin gimana rasanya ngejalanin sebuah pengalaman transformatif, terutama sisi positifnya yang dalam, sebelum kita beneran ada di dalamnya. Imajinasi kita sebagai orang luar itu terbatas. Oke, nggak kebayang. Kedua, masalah transformasi diri, the vampire problem. Pengalaman-pengalaman besar ini nggak cuma ngubah situasi luar kita, tapi juga ngubah diri kita di level fundamental. Nilai, preferensi, cara pandang. Jadi kita dihadapkan sama pertanyaan sulit, preferensi siapa yang harus kita utamain pas bikin keputusan? Diri kita sekarang atau diri kita di masa depan yang belum kita kenal? Siapa yang memutuskan ya? Oke, yang ketiga. Dan ketiga, dimensi yang hilang. Usaha kita buat pahamin realitas pengalaman transformatif ini cuma dari luar, cuma lewat kalkulasi biaya manfaat yang kelihatan mata, seringkali kehilangan sesuatu yang fundamental. Ada dimensi makna, tujuan, pertumbuhan pribadi, atau apa yang dalam buku ini disebut flourishing. Flourishing, ya, kayak kondisi berkembang atau mekar gitu ya. Iya, semacam kondisi berkembang utuh sebagai manusia, yang nggak bisa ditangkap sama daftar plus minus sederhana. Ada sesuatu yang lebih dari itu. Jadi, penelusuran kita di bab 3, dalam gelap, ini nunjukin kalau keputusan-keputusan terbesar dalam hidup seringkali maksa kita melangkah ke wilayah yang benar-benar nggak dikenal ya. Bukan cuma soal hasil akhirnya nanti, tapi juga soal siapa kita bakal jadi setelah ngejalaninnya. Betul. Alat rasional kayak daftar pro kontra, meskipun ya berguna buat masalah-masalah tertentu, tapi punya keterbatasan yang signifikan pas hadapin pengalaman yang sifatnya transformatif dan nggak kebayang ini. Lantas, apa artinya ini buat Anda, pendengar kami, yang mungkin lagi hadapin persimpangan jalan besar dalam hidup?
Yang paling penting mungkin adalah menyadarin batas kemampuan kita buat ngitung atau prediksi secara pasti jalan mana yang terbaik cuma berdasarkan kalkulasi di atas kertas. Pengalaman transformatif ini seringkali jauh lebih kaya, lebih kompleks, lebih bernuansa daripada sekedar penjumlahan senang dan sakit sesaat yang bisa kita proyeksikan dari posisi kita sekarang. Jadi, ngakuin adanya kegelapan ini bukan tanda lemah ya, tapi mungkin malah langkah awal buat milih dengan lebih bijaksana. Bisa jadi begitu, mengakui ketidaktahuan kita. Dan ini ngebawa kita ke sebuah pemikiran penutup nih, buat Anda renungkan. Mungkinkah rasionalitas sejati dalam menghadapi masalah-masalah liar ini bukanlah soal ngejar kepastian mutlak atau maksimalin hasil yang bisa diukur secara kuantitatif? Menarik pertanyaannya. Terus gimana? Mungkinkah ini lebih soal keberanian buat ngakuin dan melangkah ke dalam ketidakpastian itu sendiri, menerima kemungkinan transformasi diri, dan milih berdasarkan nilai-nilai yang lebih dalam, yang mungkin nggak gampang diukur, tapi terasa lebih otentik buat kita. Apa sih sebenarnya arti memilih dengan baik ketika masa depan, dan bahkan diri kita di masa depan, begitu sulit buat diketahui? Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.